Pernah nggak sih ngerasa cekcok kecil di kantor tiba-tiba jadi masalah besar? Nah, gimana kalau kita bisa mengubah setiap perselisihan itu jadi sebuah peluang? Yuk, kita bedah bareng-bareng panduan praktis untuk mengubah konflik jadi kesempatan untuk berkembang. Coba deh renungin sebentar. Waktu ada selisih paham, Anda biasanya gimana? Menghindar, langsung konfrontasi, atau coba cari jalan tengah? Apapun jawaban Anda, itu adalah titik awal yang bagus buat kita ngasah skill negosiasi. Kita mulai sekarang ya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari fondasinya dulu, yaitu pola pikir win-win. Habis itu, kita lanjut ke 6 fase negosiasi yang jelas. Terus, kita bakal isi kotak peralatan Anda dengan berbagai gaya negosiasi dan strategi praktis buat mendinginkan suasana. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari prinsip yang paling fundamental. Negosiasi yang paling efektif itu sebenarnya bukan soal adu kuat atau siapa yang menang, tapi soal kerja bareng untuk mecahin masalah. Ini adalah perubahan cara pandang yang penting banget. Intinya, solusi win-win itu tentang kolaborasi. Tujuannya bukan cuma biar kita menang, tapi gimana caranya semua pihak merasa suaranya didengar dan kepentingannya dihargai. Inilah yang jadi fondasi diskusi yang sehat. Nah, setelah mindsetnya dapat, terus gimana prosesnya? Negosiasi yang bagus itu bukan asal ngomong loh, ada strukturnya. Yuk kita lihat peta jalannya, biar siapapun bisa menavigasi proses ini dengan lebih percaya diri. Nah, lihat deh, prosesnya ternyata terstruktur banget kan? Semuanya itu berawal dari persiapan. Di sini Anda kumpulin data. Terus masuk ke pembukaan untuk bangun suasana yang enak. Lanjut penjajagan buat ngerti posisi lawan bicara. Baru deh masuk fase pergerakan atau tawar-menawar. Dan akhirnya mencapai persetujuan. Dan jangan lupa mengukur keberhasilan buat pelajaran ke depan. Kuncinya persiapan, persiapan, dan persiapan. Setiap situasi itu butuh pendekatan yang beda-beda. Anggap aja 5 gaya negosiasi ini kayak 5 alat yang berbeda di toolbox Anda. Negosiator yang jago itu tahu kapan harus pakai obeng, kapan harus pakai palu. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan apik. Coba perhatiin, setiap gaya itu punya keseimbangan antara mencapai target pribadi dan menjaga hubungan. Kompetisi, misalnya, fokus banget ke target, sementara akomodasi lebih mentingin hubungan. Nah, kolaborasi mencoba dapat dua-duanya. Sadar mana gaya alami Anda itu langkah pertama yang penting banget. Bayangin deh, Anda lagi beli barang dari vendor yang cuma sekali ini aja. Tujuan utamanya ya dapat harga semurah mungkin, hubungan jangka panjang nggak penting-penting amat. Nah, di situasi kayak gini, gaya kompetitif mungkin jadi yang paling pas, cepat, tegas, dan fokus ke hasil. Sekarang coba bayangin skenario yang beda. 2 departemen harus gabungin sistem software mereka. Ini kan masalah rumit, butuh solusi baru yang bisa memenuhi kebutuhan keduanya. Nah, disinilah kolaborasi jadi juaranya. Emang butuh waktu, tapi hasilnya adalah solusi terbaik yang didukung semua pihak. Coba pikirin soal nentuin deadline proyek. Manajer A maunya lebih cepat, tim B mintanya lebih lama. Kompromi itu artinya ketemu di tengah-tengah. Mungkin nggak ideal buat dua-duanya, tapi ini solusi yang bisa diterima dan bikin kerjaan tetap jalan. Contoh gampangnya gini, Anda ngalah dan biarin rekan kerja ngambil jatah liburan di minggu favorit Anda. Mungkin rasanya kalah sesaat, tapi goodwill atau niat baik yang Anda bangun itu bisa jadi kemenangan besar buat kerja sama tim ke depannya. Tapi menghindar itu nggak selalu jelek loh. Kadang ini bisa jadi langkah strategis. Misalnya lagi ada rapat penting sama klien. Tim Anda malah ribut soal budget kecil. Menghindar dengan bilang, oke ini kita bahas nanti aja, itu justru langkah cerdas biar fokus tetap ke klien. Oke, dari negosiasi yang formal, sekarang kita geser ke realitas sehari-hari, ngadepin konflik di tempat kerja. Semua skill yang tadi kita bahas itu relevan banget di sini. Ini poin yang penting banget, konflik itu sendiri sebetulnya netral. Yang nentuin hasilnya jadi bagus atau jelek itu adalah cara kita mengelolanya. Kalau pendekatannya benar, perselisihan itu justru bisa memicu ide-ide baru dan cara kerja yang lebih inovatif. Nah, sekarang kita masuk ke pembedaan yang krusial. Nggak semua konflik itu sama. Kunci buat menanganinya adalah dengan paham dulu, ini konflik yang bisa diselesaikan atau enggak. Wah, ini mencerahkan banget ya. Konflik realistis, misalnya ribut soal sumber daya atau jadwal, itu bisa dinegosiasikan. Tapi konflik yang tidak realistis, yang akarnya dari perbedaan nilai atau prinsip, itu nggak bisa diselesaikan dengan cara yang sama.
Dengan mengenali jenis konfliknya, Anda jadi tahu tujuan Anda itu negosiasi, cari solusi, atau sekedar mengelola situasi yang sulit. Nah, waktu situasi udah mulai panas, penting banget buat punya alat untuk mendinginkan suasana. Yuk kita lihat 4 skill praktis yang bisa langsung Anda pakai buat menenangkan diskusi yang tegang. Langkah pertama dan paling penting buat deeskalasi adalah mendengarkan secara aktif ya. Ini bukan cuma soal diam pas orang lain ngomong ya, tapi ini soal pakai empati untuk benar-benar dengerin dan paham apa sih yang mereka rasain. Ketika orang merasa dipahami, biasanya pertahanannya langsung turun. Sering nggak sadar kan? Sebelum kita ngomong apa-apa pun, tubuh kita tuh udah komunikasi duluan. Tangan disilangkan, nada suara yang meninggi, itu semua bisa bikin suasana makin keruh. Sebaliknya, bahasa tubuh yang terbuka dan tenang ngasih sinyal kalau Anda disama untuk kerjasama, bukan untuk berantem. Nah, ini dia contekan praktisnya. 1. Bersikap asertif, bukan agresif. Artinya, sampaikan apa yang Anda mau dengan jelas tapi tetap sopan. 2. Dengerin bener-bener. 3. Cari akar masalahnya, jangan cuma muter-muter di permukaannya aja. Dan 4. Cari dulu kesamaannya, baru cari solusinya. Ini ampuh banget buat bangun momentum positif. Oke, sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Gaya negosiasi mana sih yang jadi andalan Anda? Dengan tahu kekuatan dan kelemahan tiap gaya, kita bisa lebih sadar memilih pendekatan yang paling pas, bukan cuma ngikutin kebiasaan. Ingat, kunci untuk jago negosiasi adalah fleksibilitas.